6, 5, 4. Hai sahabat pecinta film India, semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang selalu menghargai waktu, karena waktu yang sudah terlewati tidak akan mungkin bisa kembali. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Tamil 24, film aksi fiksi ilmiah yang rilis tahun 2016, mempunyai durasi asli 2 jam 44 menit. Film yang disutradarai Vikram Kumar, dibintangi Surya, Nitya Menon, dan Samantha. Film yang berkisah tentang perebutan sebuah jam yang bisa meretas waktu, mempunyai skor IMDb 7,9 dengan predikat superhit. Karena itu, mari kita bedah alur ceritanya. Dr. Siduraman Sivakumar atau Dr. Siva adalah ahli sains penemu berbagai alat canggih yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dr. Siva mempunyai seorang istri cantik bernama Priya dan seorang bayi laki-laki. Pada suatu hari, Dr. Siva membuat penemuan alat peretas waktu sebuah jam yang berhasil ia kerjakan dalam waktu yang lumayan lama. Saat Priya akan membuat makanan di dapur, Priya menitipkan bayinya pada Dr. Siva. Lalu Dr. Siva pun meletakkan bayinya di sebuah box bayi canggih hasil buatan tangannya. Berita penemuan jam peretas waktu pun sampai ke telinga seorang pria yang bernama Atreya. Pada saat Dr. Siva menyelesaikan tahap akhir pembuatan jamnya, Atreya mendatangi kediaman Dr. Siva dan membunuh penjaga Dr. Siva sampai tewas. Setelah Dr. Siva berhasil menyelesaikan tahap akhir jamnya, tiba-tiba Dr. Siva mendengar sesuatu yang gaduh dari belakang rumah, lalu menyembunyikan jamnya pada buku dan memeriksa keadaan rumah. Betapa terkejutnya Dr. Siva melihat pria yang disekap oleh anak buah Atreya. Lalu Atreya pun menyekap Dr. Siva bersama pria dan mencari jam tersebut ke seluruh penjuru rumah Dr. Siva. Sebenarnya Atreya adalah saudara kembar dari Dr. Siva. Saat mencari, Atreya mendengar suara tangis bayi yang entah berasal dari mana. Setelah lama mencari, Atreya pun tidak menemukan jam tersebut dan marah pada Dr. Siva. Atreya mengancam Dr. Siva untuk segera memberikan jam tersebut. Tapi karena Dr. Siva tidak segera memberitahu keberadaan jam tersebut dan hanya memberikan Atreya kuncinya saja, Atreya pun marah dan membunuh pria dan pria pun tewas. Saat Atreya akan menembak Dr. Siva, tiba-tiba tabung di rumah dokter bocor dan terjadilah ledakan yang membuat Dr. Siva bisa melarikan diri dari Atreya. Lalu Dr. Siva pun kabur dengan membawa bayinya bersama kotak jam yang diinginkan oleh Atreya lewat jalan rahasia yang tembus ke hutan. Lalu Atreya dan anak buahnya pun mengejar Dr. Siva hingga ke sebuah kereta. Dr. Siva menyembunyikan bayinya bersama kotak jam dan membiarkan dirinya tertangkap oleh Atreya. Atreya yang merasa kecewa karena Dr. Siva tidak memberikan jam tersebut akhirnya menembak Dr. Siva dan Dr. Siva pun tewas. Lalu Atreya pun keluar dari kereta dan menceburkan dirinya ke dalam sungai karena mengira kotak bayi Dr. Siva akan meledak. Ternyata Dr. Siva sudah menitipkan bayinya pada seorang wanita yang ada dalam kereta tersebut yang bernama Satyabhama. Dan cerita pun berlanjut ke 25 tahun kemudian. Setelah 25 tahun berlalu, kotak 24 yang berisi jam peretas waktu buatan Dr. Siva seperti barang bekas yang tidak berguna. Bayi Dr. Siva sudah tumbuh dewasa menjadi seorang pria tampan yang sangat menyayangi ibunya bernama Mani. Mani kini sudah menjadi ahli jam dan memiliki toko jam bersama ibunya Satyabhama. Di sisi lain, ada seorang wanita cantik bernama Satya yang mengucapkan perpisahan dengan bahasa isyarat bersama seluruh keluarganya.
Pada malam harinya terjadi kebakaran hebat di sebuah rumah sakit yang membangunkan Atreya dari komanya selama 25 tahun. Selama koma, Atreya dirawat oleh asistennya yang bernama Mitran. Setelah 25 tahun berlalu, Atreya masih berambisi ingin mendapatkan jam peretas waktu tersebut walaupun kini Atreya sudah mengalami kelumpuhan. Lalu dengan kursi rodanya yang ditemani Mitran, Atreya menyusuri kembali rumah Dr. Siva yang sudah tidak terawat untuk mencari jejak jam tersebut. Setelah Atreya merasa tidak mungkin menemukan jam tersebut, Atreya pun berpikir untuk membuat tiruannya dari buku panduan yang ia dapat dari rumah Dr. Siva. Setelah kunci kotak jam peretas waktu terjatuh dari tangan Atreya saat Atreya tersadar dari komanya di rumah sakit yang terbakar, dengan menempuh perjalanan yang panjang, kunci tersebut pun sampai ke toko Mani. Kerabat Mani Saravanan menemukan kunci tersebut dan menaruhnya di dekat kotak jam karena kunci tersebut memiliki angka yang sama dengan kotak jam yang ada di meja Mani. Setelah Mani tiba, Mani melihat kunci yang memiliki kesamaan angka seperti kotak jam tua yang Mani punya. Lalu Mani pun mencoba kunci tersebut dan kunci tersebut pun cocok. Kotak jam tua Mani pun terbuka. Mani yang kesehariannya selalu berdampingan dengan jam tidak merasa istimewa dengan jam tersebut. Tiba-tiba ibu Mani menyuruh Mani untuk memperbaiki saklar lampu dan Mani pun langsung memperbaikinya. Karena Mani masih membawa jam tersebut, saklar listrik pun membuat aliran listrik ke tubuh Mani yang membuat tubuh Mani terpental. Setelah tersengat listrik tanpa Mani sadari, jam tersebut pun berfungsi. Karena penasaran, Mani pun meletakkan jam tersebut ke tangannya. Tiba-tiba dengan canggih jam tersebut pun menempel di tangan Mani. Mani menyembunyikan jamnya karena ada Saravanan datang. Setelah pergi, Mani pun mencoba memutar jam tersebut yang sudah aktif. Tiba-tiba Mani kembali di waktu saat dirinya terpental setelah tersengat listrik. Mani pun merasa bingung dengan semua yang terjadi. Lalu Mani mencoba memutar kembali jam tersebut dan Mani pun kembali ke waktu sesuai putaran jam yang Mani inginkan. Setelah itu Mani pun mengerti fungsi dari jam tersebut yang ia pakai di tangannya setelah beberapa kejadian yang sudah Mani lewati dengan bantuan jam tersebut. Singkat cerita, saat Satya akan menaiki bis, tanpa sengaja ada seseorang yang menyenggolnya dan merusak jam tangan yang sedang ia pakai. Walaupun terpaksa, Satya segera memperbaiki jam tangannya di toko jam terdekat. Dan kebetulan toko jam Manilah yang terdekat. Karena toko jam Mani belum buka, Satya pun menunggu di depan toko. Saat Mani membuka toko, tanpa sengaja tas Satya tersangkut yang membuat tubuh Satya pun ikut tersangkut bersama pintu toko yang terbuka. Lalu dengan cepat Mani pun menolong Satya. Sejak kejadian itu, Mani merasa sangat menyukai Satya. Saat Satya memperbaiki jamnya, Mani pun memutar waktu agar dirinya bisa kembali menolong Satya yang tersangkut di pintu toko. Tapi apesnya malah Saravanan yang tersangkut di pintu toko Mani. Lalu Satya pun memperbaiki jamnya pada Mani. Mani beralasan perbaikan jam Satya cukup parah, karena itu Mani menyuruh Satya untuk mengambilnya besok. Di lain tempat, Atreya dan Mitran membuat tiruan jam Dr. Siva yang entah sudah keberapa kali semuanya gagal. Setelah 1 hari berlalu, Satya pun kembali ke toko Mani untuk mengambil jamnya. Lalu Mani pun berpura-pura menanyakan biodata Satya untuk data pelanggan. Setelah itu Mani membuat keajaiban bersama jamnya, memutar dan menghentikan waktu yang membuat hubungannya semakin dekat dengan Satya. Hingga pada suatu keadaan Mani pun menghantar Satya ke panti asuhan karena permintaan kakek Satya. Di perjalanan Mani mendandani Satya dengan waktu yang ia inginkan bersama jamnya. Setelah sampai di panti, Satya dan Mani pun menyaksikan pertandingan kriket tim India yang disiarkan secara langsung di televisi bersama anak-anak panti. Tapi tim India kalah dalam pertandingan tersebut yang membuat Satya dan anak panti kecewa. Lalu Mani pun beralasan agar
agar dirinya bisa pamit pada Satya. Dengan keajaiban dari jamnya, Mani pun memutar waktu dan membuat keadaan tim kriket India menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut yang membuat Satya dan seluruh anak panti merasa bahagia. Lalu Mani pun kembali saat Satya dan anak-anak panti makan siang. Mani meminta maaf karena telah meninggalkan Satya, tapi Satya mengetahui kalau Mani meninggalkannya untuk pergi ke stadium kriket dari televisi. Tapi Mani tidak mengakuinya dan memberi anggapan bahwa semua itu bisa terjadi pada seseorang yang sedang jatuh cinta, karena orang yang jatuh cinta akan melihat cintanya dimanapun ia berada. Tapi Satya tidak mengakuinya karena ia baru mengenal Mani, dan dengan keajaiban dari jamnya, Mani pun memutar dan menghentikan waktu sesuai dengan waktu yang Mani inginkan agar bisa membuat Satya melihat dimanapun Mani berada. Dan semua itu membuat Satya percaya ia melihat Mani di mana-mana dan mempercayai anggapan Mani kalau dirinya sudah mencintai Mani dan terkena penyakit cinta. Singkat cerita, keesokan harinya Saravanan membaca berita di koran bahwa ada seseorang yang menginginkan jam seperti jam yang Mani punya dengan hadiah yang lumayan banyak. Karena Mani adalah ahli jam, Saravanan meminta Mani membuatkan tiruan jam seperti yang ada dalam gambar di koran tersebut. Karena Saravanan tergiur hadiah uang yang lumayan banyak yang akan ia dapat. Dan Mani pun mulai membuat tiruan jam tersebut dengan keahliannya. Setelah selesai, Mani dan Saravanan pun menuju ke tempat sang pembuat berita di koran. Setelah sampai, bukan hanya Saravanan dan Mani, tapi sudah ada antrian panjang yang membawa jam untuk mendapatkan hadiah dari sang pembuat berita. Setelah mengantri, akhirnya Saravanan mendapatkan urutan ke-144 untuk diperiksa kemiripan jamnya. Karena nomor antriannya lama, Saravanan memberikan nomor tersebut pada Mani agar mengantri. Sambil menunggu, Mani pun menghentikan waktu dan berpura-pura menjadi petugas lalu masuk ke ruangan direktur karena Mani ingin mengetahui siapa dan untuk apa menginginkan jam seperti yang Mani punya. Saat Mani mengetahui orang tersebut adalah Atreya dan asistennya Mitran, Atreya dan Mitran pun masuk yang membuat Mani gugup lalu bersembunyi di bawah meja. Setelah masuk, Atreya memberitahu Mitran kalau dirinya sudah menemukan jam yang sama persis dengan jam yang Atreya inginkan dengan nomor urut 144. Karena itu, Atreya meminta Mitran untuk memutar CCTV agar dirinya bisa mengetahui siapa pemilik antrian 144. Sementara itu, Mani masih mendengarkan semuanya dari bawah meja, tapi Mani tidak bisa berbuat apapun dengan jamnya karena baterai dalam jam Mani sudah habis. Setelah Mitran menemukan pengantri nomor 144 yaitu Saravanan, Atreya meminta Mitran untuk membawa Saravanan ke sebuah ruangan sebagai penerima hadiah. Karena terlanjur bahagia, Saravanan menelpon Mani yang ada di bawah meja ruangan Atreya dan suara handphone Mani pun terdengar oleh Atreya yang merasa curiga dengan keberadaan Mani di bawah meja kerjanya. Saat Mani mematikan handphonenya, tanpa sengaja Mani menjatuhkan nomor antrian yang diketahui oleh Atreya. Lalu Atreya menyuruh Mitran untuk memukuli Saravanan agar Saravanan mengakui keberadaan jam yang aslinya. Sementara Mani masih bersembunyi di bawah meja. Lalu Mitran pun memukuli Saravanan yang direkam dan menayangkannya di televisi agar Mani keluar. Lalu Mani pun keluar dan kabur menolong Saravanan dengan mendobrak pintu dan berkelahi dengan keamanan di tempat tersebut. Singkat cerita, Mani pun menemukan ruangan Saravanan dan Mitran merasa terkejut melihat wajah Mani yang mirip dengan Dr. Siva. Lalu Mani pun memukuli Mitran. Tiba-tiba Atreya pun datang menembak Mani dan meyakini kalau Mani adalah anak dari Dr. Siva karena Mani memiliki jam tersebut dan muka yang sangat mirip dengan Dr. Siva. Lalu Atreya pun terus menembak Mani yang sudah sekarat hingga hampir terjatuh dari atas gedung Atreya berada. Saat Atreya melepaskan tembakan terakhir, Atreya pun menarik tangan Mani yang masih memakai jam tersebut. Dengan bantuan kampak yang diberikan Mitran pada Atreya, Atreya pun menebas tangan Mani
Mani hingga putus, lalu Mani pun terjatuh dan Mani pun tewas. Setelah mendapatkan jam tersebut, Atreya menyuruh Mitran untuk mengecas jam tersebut karena jam tidak berfungsi dengan keadaan yang masih menempel pada tangan Mani. Sedangkan pengecasan jam akan berfungsi jika jam menempel pada tubuh dan dialiri listrik. Setelah pengecasan selesai, Atreya pun memakai jam tersebut yang sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Atreya yang merasa bangga lalu memutar waktu pada jam tersebut dan kembalilah Atreya ke waktu di mana dirinya masih terbaring di tempat tidur. Lalu Atreya menelpon Mitran untuk mengembalikan jam tersebut pada Mani karena Atreya mengira jam tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik seperti apa yang ia inginkan, yaitu kembali ke 25 tahun yang lalu. Atreya mengira jam tersebut hanya bisa mengembalikan waktu 24 jam saja seperti angka yang terdapat dalam jam tersebut. Tanpa sepengetahuan Mani, Mitran pun mengembalikan jam tersebut. Mani yang merasa curiga memutar kembali waktu dan mengetahui kalau Mitran ke rumahnya lalu mengikuti Mitran. Kejadian ini terjadi kembali ke 24 jam yang sudah berlalu karena Atreya sudah memutar waktu dan waktu tersebut Mani masih belum terbunuh. Karena itu Atreya membatalkan beritanya di koran agar Mani tidak terbunuh dan bisa memperbaiki jam tersebut sesuai dengan waktu yang Atreya inginkan. Mani mengintip semua pembicaraan Atreya dengan Mitran yang berpura-pura agar Mani mengetahui seolah-olah Atreya adalah ayahnya. Setelah Mani percaya, Mani pun masuk mengambil foto bayinya bersama pria dan Dokter Siva yang sangat mirip dengan dirinya yang Mani kira itu adalah Atreya. Lalu Mani pun pulang dan menanyakan kebenaran tentang dirinya kepada ibunya Satyabama. Dengan berat hati Satyabama pun menceritakan semuanya. నిన్ను నా చేతుల్లో పెడుతూ 25 tahun yang lalu, saat itu Dokter Siva yang penuh luka menitipkan Mani bayi pada saat Satyabama pulang dari sekolahnya di kota karena Satyabama akan dijodohkan oleh pilihan keluarga. Setelah tiba, Satyabama tidak diterima keluarganya karena pulang dengan membawa bayi yang keluarga Satyabama kira bayi tersebut adalah anak haram dari Satyabama. Karena adat dan tradisi keluarga, Satyabama pun diusir bersama Mani bayi. Karena keluarga Satyabama adalah keluarga terpandang dan tidak mau menerima Satyabama bersama Mani bayi karena mereka menganggap semuanya adalah aib keluarga. Karena Satyabama sudah terlanjur menyayangi Mani, Satyabama pun memilih hidup bersama Mani hingga sekarang tanpa menikah. Karena Mani sudah terlanjur mengetahui kalau Satyabama bukan ibunya, lalu Satyabama pun mengajak Mani untuk menemui keluarganya yang sudah terpisah 25 tahun lamanya. వదినా Suasana haru penuh kerinduan pun terjadi antara Satyabama dan keluarga. Lalu Satyabama dengan bangga mengenalkan Mani pada keluarganya. Setelah melepas kerinduan, ayah Satyabama pun memperkenalkan silsilah keluarga pada Mani. Tanpa sengaja Mani melihat foto Satya dalam keluarga tersebut. Ternyata Satya adalah anak dari kakak Satyabama dan ayah Satyabama adalah kakek Satya. Lalu Mani pun menunggu di kamar Satya dan Satya mengira kehadiran Mani adalah penyakit cintanya yang kambuh karena Mani selalu mengelabui Satya dengan jamnya. Saat ibu Satya akan mengenalkan adiknya Satyabama, Satya berpura-pura sakit agar dirinya tidak menemui Satyabama dan Mani karena malu Satya sudah terkena penyakit cinta pada Mani. Tapi Satyabama masih mengenali Satya dan Mani malah berpura-pura tidak mengenali Satya di hadapan ibu Satya, dan semua itu membuat Satya sedikit kesal pada Mani. మన ఇంటికి వచ్చిందే ఎప్పుడు అమ్మా నాకు ఈరోజు థ్రోట్ సరిలేదమ్మా అమ్మా Keesokan harinya, Atreya dan Mitran mengunjungi rumah keluarga Satya dan mengakui kalau dirinya adalah Dokter Siduraman Sivakumar dan mengarang cerita agar semuanya mengakui kalau Atreya adalah ayah Mani. Setelah semuanya percaya, Atreya pun meminta maaf dan kakek Satya mengizinkan Atreya untuk tinggal beberapa hari bersama keluarga Satya.
Keesokan harinya, Atreya membantu kakek Satya yang terlibat masalah keuangan dengan memberikan sebuah cek pada Satya, tapi Atreya lupa kalau dirinya sedang berpura-pura menjadi Dokter Siva dan memberikan cek dengan namanya sendiri. Satya membaca cek tersebut curiga dengan penyamaran Atreya dan berlari segera memberitahu Mani. Sebelum Satya sampai pada kamar Mani, tiba-tiba Atreya menjatuhkan dirinya dari tangga. Mani yang terkejut langsung menolong Atreya dan memutar waktu agar dirinya mengetahui apa yang terjadi antara Atreya dan Satya. Ternyata semua itu trik Atreya agar dirinya membatalkan tanda tangan dari cek yang diterima Satya dan agar penyamaran Atreya tidak terbongkar pada Mani. Malam harinya, Mani yang berpura-pura menjadi Atreya dengan menggunakan kursi roda mendatangi kamar Satya dan berpura-pura merestui hubungannya dengan Mani. Tiba-tiba ada Mitran yang mengetahui Mani keluar yang Mitran kira Atreya. Lalu menghantar Mani masuk ke kamar Atreya sambil menanyakan tentang penyamaran Atreya sebagai Dokter Siva. Setelah Mani mengetahui kalau Atreya bukan ayahnya, Mani pun berpikir untuk membuat duplikat jam waktu dan memberikan jam lamanya kepada Atreya yang berpura-pura menjadi Dokter Siva dan beralasan kalau Mani sudah memperbaiki jam tersebut ke waktu 25 tahun yang lalu, sesuai yang Atreya inginkan, karena Atreya beralasan ia punya masalah 25 tahun yang lalu yang belum ia selesaikan bersama Ibu Mani. Setelah Atreya menerima jam waktu yang lama, Atreya pun mengakui kalau dirinya bukan ayah Mani dan dirinya lah yang sudah membunuh ayah dan ibu Mani. Dirinya bersandiwara agar Mani bersedia memperbaiki jam tersebut dan memberikannya pada Atreya karena hanya Mani yang bisa memperbaiki jam tersebut karena Mani adalah keturunan dari Dokter Siva dan karena Mani adalah ahli jam. Setelah merasa bangga karena telah mendapatkan jam tersebut, lalu Atreya pun mencobanya. Tapi jam tersebut sudah tidak berfungsi karena jam tersebut sudah Mani pindah ke jam yang baru yang ia pakai di tangannya. Karena Mani adalah ahli jam, Mani pun memutar waktu ke 25 tahun yang lalu ke waktu yang Atreya inginkan. Atreya merasa bahagia karena dirinya masih merasa muda dan tampan. Begitupun juga dengan Mitran. Lalu Atreya pun membuat rencana untuk mengambil jam tersebut dari Dokter Siva. Dokter Siva yang menyadari semuanya kalau jam tersebut sudah mengembalikan waktu yang sudah dialami bersembunyi bersama istri dan bayinya. Karena Dokter Siva tahu kalau Atreya akan merebutnya. Setelah Atreya sampai di rumah Dokter Siva, Atreya pun mencari Dokter Siva dan menanyakan tentang keberadaan jam tersebut. Lalu Atreya pun membereskan semua kemungkinan yang bisa menggagalkan dirinya untuk mendapatkan jam tersebut. Karena terdesak, Dokter Siva pun keluar dan memberikan jam waktu tersebut pada Atreya. Setelah mendapatkannya, Atreya pun memukuli Dokter Siva hingga babak belur. Pria yang bersembunyi pun menjerit karena tidak sanggup melihat Dokter Siva yang dipukuli. Lalu Atreya pun menuju persembunyian pria. Di tengah perjalanan, Atreya terperosok ke lantai yang rapuh dan tanpa sengaja melemparkan jam tersebut yang langsung diambil oleh Dokter Siva. Sementara Atreya tidak bisa melakukan apapun karena tergantung di lantai. Atreya terus memanggil Mitran agar menolongnya dari box bayi buatan Dokter Siva yang Atreya kira bom. Sementara Mitran menolong menangkap Atreya dari lantai bawah. Karena Mitran tidak bisa menahan tubuh Atreya, Mitran pun jatuh dan membiarkan tubuhnya tertusuk besi dan Mitran pun tewas. Sementara itu, kejadian tersebut menjadi kesempatan untuk Dokter Siva melarikan istri dan anaknya lalu menyembunyikannya pada sebuah gudang. Kemudian Dokter Siva mencari listrik untuk mengecas baterai jamnya yang sudah habis. Saat Dokter Siva menemukan listrik, penjaga kebun Dokter Siva malah memukul Dokter Siva dan Dokter Siva pun tumbang. Lalu penjaga kebun tersebut memberitahukan keberadaan Dokter Siva pada Atreya yang masih mencarinya. Atreya yang marah pada Dokter Siva meluapkan amarahnya dengan menembak Dokter Siva. Tiba-tiba
Waktu pun terhenti dengan peluru yang berhenti hampir mengenai Dr. Siva. Lalu Dr. Siva pun bangun mengubah posisi Atreya ke hadapan peluru yang hampir mengenai dirinya. Ternyata saat Dr. Siva jatuh dipukul, penjaga kebun Dr. Siva menemukan kabel listrik di tangannya dan tanpa sengaja sudah mengisi baterai jam tersebut dengan baik. Lalu Dr. Siva pun lari dan waktu pun kembali yang membuat peluru Atreya menembak dirinya sendiri. Dan Atreya pun tewas. Di perjalanan, pria meminta Dr. Siva membuang jam waktu penemuannya lalu memulai hidup baru karena jam tersebut bisa mengakibatkan banyak masalah. Lalu Dr. Siva pun membuangnya dan pergi bersama pria dengan menghentikan kereta dan ikut dengan kereta tersebut untuk memulai hidup baru. Di dalam kereta, Dr. Siva dan pria bertemu dengan Satyabama yang masih muda dan berkenalan dengan Mani yang masih bayi. Mani merasa bahagia digendong Satyabama dan film pun tamat. పిలవగానే ఎలా వచ్చేస్తున్నాడు వస్తాను. Oke, sahabat pecinta film India, film ini sangat menarik. Jangan lupa nonton juga full movie-nya. Film ini mengajarkan kita tentang seberapa pentingnya waktu dalam hidup karena waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa memperbaikinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam, bye.